Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini tanggal 24 Mei 2023, Kemenpan RB menyampaikan untuk kebutuhan ASN 2023 sampai 2030. Maka tuntaskan permasalahan tenaga honorer. Kemenpan RB menyebut ada dua kategori ini yang akan terus direkrut mulai tahun 2023 sampai 2030. Saya kutip dari berita soloraya.com, media online terkemuka, yang memberitakan tuntaskan masalah non-ASN. Kemenpan RB sebut dua kategori yang akan terus direkrut selama 2023 sampai 2030. Ini ditayang pada tanggal 6 Juni 2023. Permasalahan tenaga non-ASN menjadi PR besar bagi pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berupaya mencari solusi terbaik menyelesaikan masalah honorer, sekaligus memenuhi kebutuhan ASN melalui seleksi CPNS dan P3K. Menjelang pelaksanaan seleksi CPNS dan P3K 2023, Komisi 10 DPR RI menggelar raker pada tanggal 24 Mei 2023 bersama beberapa kementerian untuk memastikan kesiapan seleksi calon ASN tahun 2023. Dalam rapat kerja tersebut, Kemenpan RB memaparkan arah kebijakan penyelesaian masalah honorer atau non-ASN serta pemenuhan ASN di tahun 2023 hingga 2030. Dalam kesempatan tersebut, pihak Kemenpan RB yang diwakili oleh Alex Denny, Deputi Bidang SDM Aparatur, menuturkan bahwa ada dua kategori atau sektor yang akan terus direkrut pada seleksi CASN tahun 2023 hingga 2030. Menurut Alex, prioritas Kemenpan RB dalam arah kebijakan pemenuhan ASN tahun 2023 sampai 2030 adalah pemenuhan sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Untuk sektor pendidikan, ia menyebutkan bahwa akan ada upaya pemenuhan tenaga guru di Pemda, tenaga guru di pusat, serta tenaga dosen. Rekrutan tenaga kependidikan ini mengacu pada proyeksi kebutuhan dari Kemendikbud dan Kemenak. Sementara untuk sektor kesehatan, Kemenpan RB menyebutkan pemerintah akan merekrut tenaga kesehatan di Pemda maupun instansi pusat. Jadi, yang masih boleh menambah ASN-nya adalah pelayanan dasar kita, yaitu pendidikan dan kesehatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan dari Kemenpan RB yang disampaikan oleh Alex Denny, Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB saat raker dengan Komisi 10 DPR RI pada hari Rabu 24 Mei 2023. Mari kita dengarkan. Pertama kami izin mewakili Pak Menpan yang diundang pada pagi hari ini. Beliau ada tugas keluar kota. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui Undang-Undang 5 2014 kita hanya mengenal istilah PNS dan P3K untuk ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Jadi ini adalah guiding panduan kita di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan. Karena itu kami di Kemenpan RB mencoba membuat rencana kebijakan pemenuhan ASN dalam beberapa tahun ke depan sampai dengan 2030, karena kita akan menikmati bonus demografi sampai 2030. Pertama,
Prioritas kami adalah sektor pendidikan dan sektor kesehatan yang masih boleh positif growth-nya ASN-nya. Jadi yang masih boleh nambah ASN-nya adalah pelayanan dasar kita, pendidikan dan kesehatan. Untuk tenaga fungsional teknis lainnya, kita coba cap agar terjadi zero growth begitu. Jadi secara umum dia zero growth, mungkin ada JF teknis yang boleh tumbuh, ada yang harus enggak negatif growth. Agar apa? Agar agenda SPBE digitalisasi ini nanti bukan malah menimbulkan pengangguran terselubung di dalam ASN. Tenaga pelaksana, kami sudah tetapkan kebijakan negatif growth sejak 2 tahun ini. Jadi kita tidak lagi merekrut pelaksana, karena pelaksana ini pelan-pelan akan terdisrupsi oleh teknologi. Nah, kalau bisa ini memang negatif growth 30% dalam 5 tahun ke depan. Ini kebijakan umum rekrutmen yang disiapkan oleh Kementerian PAN dan RB. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.